ekspresi kegelisahan, kemarahan publik terhadap praktik politik kekuasaan yang sangat koruptif yang sedang dipertontonkan oleh aktor-aktor elektoral yang saat ini ada di kubu 02. Di tengah kampanye akbar kian gencar, jagat maya diramaikan gerakan salam 4 jari diikuti tagar Selamatkan Demokrasi. Dugaan pelanggaran aturan kampanye Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu. Mahkamah Internasional perintahkan Israel cegah tindakan genosida warga Palestina. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus selengkapnya. 2 pekan jelang pesta demokrasi, 3 pasang capres-cawapres kian gencar berkampanye. Di tengah ingar-bingar kampanye akbar, jagat maya diramaikan gerakan salam 4 jari diikuti tagar Selamatkan Demokrasi. Isu wacana koalisi paslon nomor urut 1 dan 3 pun mencuat. Dua pekan jelang puncak kampanye akbar 10 Februari 2024, 3 pasang capres-cawapres kian gencar bergerilya mengamankan kantong suara. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, berkampanye di lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala dan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh pun turun gunung mendampingi Anies. Anies menegaskan kehadiran kedua tokoh membawa pesan agar negara tak tergelincir praktik korupsi, kolusi, nepotisme hingga feodalisme. Ini adalah semangat kebangsaan, merah putih di atas segalanya, menjaga persatuan di atas segalanya, sambil menjaga agar Republik ini tidak tergelincir ke dalam praktek nepotisme, pada praktek feodalisme. Sementara, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memilih berkampanye di Semarang, Jawa Tengah. Dalam orasinya, Prabowo lagi-lagi mengungkit Anies yang memberinya nilai 11 dari 100 dalam debat Capres 7 Januari lalu. Prabowo mengaku sedih karena belum pernah diberi nilai serendah itu. Saya sedih sekali, kemarin di Jakarta dikasih nilai rendah. Saya dikasih nilai 11 dari 100. Saya sudah sekolah ke Amerika, ke Jerman, ke Inggris, ke Swiss. Belum pernah ada guru sejahat itu. Edan. Bertajuk Hajatan Rakyat, kampanye calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di lapangan Astaka Medan dimeriahkan konser musik slang. Ditemani sejumlah politikus PDI Perjuangan seperti Adian Napitupulu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, dan Pandana Baban, Ganjar memberi pesan kepada pemerintah agar menjaga netralitas dalam pemilu 2024. Tidak ada lagi ketakutan yang ditebarkan pada calon pemilih. Tidak ada lagi tindas menindas, tekan menekan terhadap aparatur. Biarkan aparatur netral. Biarkan TNI Polri netral menjaga kita. Biarkan ASN melayani kita. Dan biarkan para calon dan para pemilih bertanding dengan sehat. Yang juga jadi sorotan, pertarungan sengit berebut suara Jawa Tengah. Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu lumbung suara terbesar setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa Tengah pun identik dengan julukan kandang banteng.
TKN Prabowo Gibran bahkan harus mengerahkan sejumlah ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Di antaranya Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan yang hadir pada kampanye Prabowo Gibran di Semarang. Dan lagi-lagi, Presiden Jokowi pamer kebersamaan dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Usai meresmikan Geraha Utama Akademi Militer Magelang, Jokowi makan bakso bareng Prabowo. Dalam acara ini, Jokowi juga mengakui berulang kali diajak kampanye sang putra Kaisang Pangarep. Tanya mengenai bakso aja. Menunya apa aja, Pak? Menunya apa aja, Pak? Apa? Menunya apa aja, Pak? Oh, ngobrolin bakso, ngobrolin kelapa muda, ngobrolin tahu goreng, enak anda, gitu. Sama nggak sih menunya, Pak? Sama Pak Prabowo? Sama, menunya sama. Habis. Sama Mas AHY, hari ini makan bakso sama Pak Prabowo. Ya, makan-makan kan enak. Iya, saya udah diajak bolak-balik. Memang saya udah diajak bolak-balik, tapi sekali lagi saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja, undang-undang pemilu saja udah rame. Ya. Sebelumnya Jokowi sempat bersepeda bersama Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di sela-sela kunjungan menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Yogyakarta. Aktivitas Jokowi ini lantas disebut tim nasional paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin bak raja panik dalam permainan catur. Kalau dari permainan catur, Mas Radi, ketika seorang permainan catur, ketika menteri, apalagi raja turun tangan dan lain sebagainya, itu adalah bentuk kepanikan dan kemungkinan pertahanannya kebobolan. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto menegaskan, kader Banteng akan bertempur habis-habisan menangkan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Aman. Untuk Jawa Tengah gimana, Bapak? Jawa Tengah, oke. Yang perlu diketahui, kami akan bertempur untuk 03, untuk Pileg dan Pilpres full kapasitas. Jos! Targetnya berapa, Pak? Kami akan memberi kontribusi suara terbanyak untuk Pak Ganjar Mahfud dari Jawa Tengah. Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang menilai ketokohan Jokowi dapat dimanfaatkan memecah suara PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Namun, pertarungan diprediksi sengit. Ada faktor tradisi turun-temurun memilih PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Efek Jokowi inilah yang menjadi cara bagi Koalisi Indonesia Maju untuk merebut para pemilih yang masih mendukung Pak Jokowi. Karena kita secara tradisional itu sudah turun-temurun, sudah terbiasa milih PDIP, maka pilih PDIP saja. Di tengah ingar-bingar kampanye Akbar, jagat maya diramaikan gerakan Salam 4 Jari yang dipelopori aktivis bernama John Muhammad di akun Instagramnya. Gerakan itu pun diikuti tagar Selamatkan Demokrasi dan tagar 13 tambah kita, alias gabungan antara paslon nomor 1 dan paslon nomor 3. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan angkat bicara. Kalau kami menginterpretasikan secara implisit menginginkan ada perubahan. Nah, kami tegas mengatakan bahwa ini adalah gerakan perubahan. Jadi mudah-mudahan makin banyak yang ikut dalam rombongan perubahan. Mungkin bergeraknya pelan-pelan. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan hal ini bagian dari demokrasi yang diinginkan rakyat. Namun Ganjar meminta publik menunggu wacana koalisi usai 14 Februari. 14 Februari kita tunggu, baru setelah itu kita akan bicara. Kita nggak tergesa-gesa. Bahwa ada semangat-semangat dari masyarakat, itulah demokrasi, itulah ekspresi. Maka saya orang yang yakin, siapapun kekuatan di sini tidak akan bisa menghambat apa yang dimau oleh rakyat. Pengamat politik Universitas Indonesia Huriah menilai gerakan Salam 4 Jari merupakan ekspresi perlawanan publik terhadap praktik politik kubu Prabowo Gibran. Itu adalah bentuk ekspresi penolakan, ekspresi perlawanan terhadap narasi satu putaran yang digaungkan dan ekspresi kegelisahan, kemarahan publik terhadap praktik politik kekuasaan yang sangat koruptif yang sedang dipertontonkan oleh aktor-aktor elektoral yang saat ini ada di dan bersama di kubu 02.
Pro kontra pose 2 jari dari dalam mobil kepresidenan terus bergulir. Jaringan aktivis nasional Gerakan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud melaporkan Presiden Joko Widodo ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran aturan kampanye. Jokowi juga tengah menghadapi gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh advokat pasca pernyataan Presiden boleh berkampanye dan memihak. Publik digegerkan pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu. Pernyataan Jokowi di Lanut Halim Perdana Kusuma ini bahkan terucap saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendampingi Presiden sebagai Menteri Pertahanan. Tak berselang lama, Presiden Jokowi buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Jokowi menyebut ia hanya mengutip aturan Undang-Undang Pemilu yang menjamin hak Presiden berkampanye. Ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan. Dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Sudah jelas semuanya kok. Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 299 memang menjamin hak Presiden dan Wakil Presiden aktif berkampanye politik. Begitupun dengan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik. Namun, pasal 304 Undang-Undang Pemilu membatasi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara menggunakan fasilitas negara saat berkampanye. Alhasil, ucapan Jokowi soal hak kampanye Presiden pun berujung gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Seorang advokat Gugum Rido Putra memohon uji materi Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 ke MK. Dalam gugatannya, Gugum mengajukan perubahan terhadap pasal 299, pasal 280, dan pasal 281 Undang-Undang Pemilu untuk ditafsirkan lebih panjang. Pemohon meminta Presiden, Wakil Presiden, Menteri, serta kepala daerah setingkat gubernur hingga wali kota dilarang kampanye jika ada keluarga saudara atau ada hubungan suami istri dengan paslon Capres-Cawapres maupun calon anggota legislatif. Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, tapi kami minta supaya ditafsirkan sepanjang, tidak terikat dengan hubungan keluarga saudara atau semenda sampai derajat ketiga. Polemik ini juga menarik perhatian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Kavi Adlan Hafiz. Peneliti Perludem menyebut Undang-Undang Pemilu belum cukup mengatur keberpihakan negara dalam kontestasi politik. Kerangka hukum kita masih belum bisa betul-betul mengatur keberpihakan negara, kemudian juga netralitas negara dalam kontestasi politik. Di samping itu juga tentu ada problem etik yang kemudian kita lihat ini tidak terlalu menjadi concern atau tidak terlalu menjadi komitmen dari Presiden Joko Widodo. Pro kontra pose 2 jari dari dalam mobil kepresidenan berbuntut panjang. Jaringan aktivis nasional Gerakan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud, Jamas Gamki Gama, melaporkan Presiden Joko Widodo ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran aturan kampanye. Betul, ya saya rasa ini menjadi tugas Bawaslu, tanggung jawab Bawaslu untuk menghentikan kegaduhan ini. Ya, dan kami rasa kami juga menghimbau kepada Joko Widodo supaya jangan terlalu reaktif, jangan terlalu banyak bereaksi terhadap yang berkaitan dengan pemilu, apalagi terkait pernyataannya yang bisa berkampanye, bisa memihak.
Pose dua jari ini terekam warga saat Jokowi dan Iriana lakukan kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah, gunakan mobil dinas yang merupakan fasilitas negara. Atas polemik ini, Jokowi merespons santai. Ya kan katanya menyenangkan. Maksudnya menyenangkan? Nggak tahu, ya menyenangkan. Cukup ya. Pak, kemudian Kalau ketemu masyarakat kan menyenangkan. Begitupun Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra Jokowi dan Iriana, Gibran Raka Buming Raka. Gibran menganggap polemik pose dua jari hal biasa. Kemarin ada dua jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Hal biasa. Namun calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak Presiden Jokowi mengklarifikasi pose dua jari dari dalam mobil kepresidenan. Saya tidak tahu jarinya itu angkanya berapa ya. Kalau angkanya 2 mungkin perlu cukup klarifikasi saja. Apakah benar? Maka relasi dengan sikap dan statement boleh kampanye itu penting untuk kemudian diberikan kepada publik. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai laporan aktivis pendukung Ganjar Mahfud ke Bawaslu sebagai langkah positif mengembalikan marwah kepemimpinan nasional. Agenda kita yang pertama dan terutama mengembalikan marwah kehidupan bernegara sehingga kepemimpinan nasional itu dihormati karena menjangkau semua, mengayomi semua. Mahkamah Internasional perintahkan Israel cegah tindakan genosida warga Palestina pada putusan sela gugatan Afrika Selatan di Belanda. Namun pasca putusan sidang genosida, serangan Israel ke Palestina kian gencar. Bahkan Perdana Menteri Israel menyebut akan terus memerangi kelompok Hamas. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice ICJ perintahkan Israel cegah tindakan genosida warga Palestina pada putusan sela gugatan Afrika Selatan di Den Haag, Belanda, Jumat pekan lalu. Namun, ICJ tidak perintahkan gencatan senjata seperti tuntutan Afrika Selatan atas kebrutalan serangan Israel di Gaza, Palestina yang melanggar konvensi genosida PBB. Mahkamah Internasional pun meminta perlindungan warga Gaza dengan membuka akses bantuan dan membatasi kerusakan yang memakan korban jiwa. Israel shall take immediate and effective measures to ensure the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip. Sementara itu, Palestina menyerukan semua negara turut mengawasi perintah Mahkamah Internasional tersebut. We call in all states to ensure that all provisional measures ordered by the court are implemented, including by Israel, the occupying power. This is a binding legal obligation. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri meminta Israel patuhi putusan Mahkamah Internasional. Pasca putusan sidang genosida, warga Palestina di jalur Gaza mengaku kecewa terhadap Mahkamah Internasional dan PBB sebab tidak mengeluarkan keputusan tegas mengakhiri perang. والله كانت قرارات المحكمة مخيبة للآمال يعني بالنسبة لنا كنا منتظرين من محكمة العدل الدولية أنها تصدر قرارات أشد صرامة من هيك وقف إطلاق النار عودتنا إلى بيوتنا في الشمال قرارات توقف نزيف الدم. Bak dua sisi mata uang, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut akan tetap berupaya mencapai tujuan perang dan menilai tuduhan genosida tak mendasar. אני חוזר בפניכם אזרחי ישראל על המחויבות שלנו למלא את צוואתם ולהשיג את כל יעדי המלחמה. לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו
ולהבטיח שעזה לא תהיה עוד איום על ישראל. אין אבסורד גדול יותר מכך שדווקא אתמול, ערב יום השואה הבינלאומי. Sementara itu, Israel terus lancarkan serangan bertubi-tubi. Minggu waktu setempat, serangan udara militer Israel membombardir 2 gedung permukiman warga di jalur Gaza Tengah, 15 orang tewas. Selain memperluas serangan, Israel fokus targetkan wilayah Khan Yunis jadi sasaran militernya. Hampir 4 bulan bergulir, sejak 7 Oktober 2023, gempuran Israel menewaskan lebih dari 26.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak. Serangan Israel seolah mengacuhkan perintah Mahkamah Internasional cegah tindakan genosida di jalur Gaza. Informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Gracia Dur, pamit undur diri. Sampai jumpa.